Amin. Haleluya. 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 Yang di luar, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada tema gereja kita 2020. Persiapkan dirimu. Apalagi yang harus kita persiapkan, saudara, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Mengenal Allah secara pribadi. Ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Saya ingin kita baca ini bersama-sama. 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 3 Injil Yohanes 17 ini, saudara. Di sana kita dapat belajar bahwa mengenal Allah itu sama artinya mengenal Yesus. Mengenal Yesus sama artinya mengenal Allah. Mengapa, saudara? Karena Yesus itu adalah inkarnasi Allah. Waktu diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi waktu Yesus datang ke dalam dunia, itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau kita mengenal Allah, itu berarti kita mengenal Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Nah, mengenal Allah yang mau saya sampaikan pagi hari ini adalah mengenal Allah secara pribadi, bukan kata orang. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada banyak orang mengenal Allah tetapi kata orang. Dia dengar kesaksian-kesaksian dari orang lain yang mengalami bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan sakitnya, Tuhan Yesus itu menolong masalahnya, Tuhan Yesus itu membela kehidupannya. Tetapi dia sendiri tidak pernah mengalami. Ini namanya kita mengenal Allah karena kata orang. Nah, saya mau sampaikan firman Tuhan pagi hari ini adalah mengenal Allah secara pribadi. Nah, saudara yang saya kasih, mengenal seseorang belum berarti kita mengenal dan mengetahui secara pribadi orang tersebut. Mungkin kita hanya mengetahui rupa dan nama, namun tidak tahu siapa dia sesungguhnya. Nah, begitu juga dengan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Banyak orang percaya yang tidak mengenal Yesus secara pribadi. Mereka berpikir seperti ini, saudara. Mereka sudah percaya Yesus, berarti sudah mengenal Yesus. Padahal percaya dengan mengenal itu tidak sama. Ini yang banyak terjadi dalam hidup orang percaya. Mereka punya pikiran setelah mereka percaya Yesus, berarti mereka sudah mengenal Yesus secara pribadi. Tidak. Percaya dengan mengenal secara pribadi itu tidak sama. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Untuk kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Mengenallah Allahmu secara pribadi. Nah, kita akan lihat 3 hal dalam firman Tuhan ini, saudara. Yang pertama adalah apa mengenal Allah secara pribadi itu. Lalu yang kedua, bagaimana hidup orang yang mengenal Allah. Dan yang ketiga, bagaimana hidup orang yang tidak
mengenal Allah. Kita akan lihat 3 hal ini saudara. Yang pertama, apakah mengenal Allah secara pribadi itu? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana mengenal Allah secara pribadi itu? Saya berikan jawaban saudara. Mengenal Allah secara pribadi itu bukan perkenalan biasa. Mengenal Allah secara pribadi itu adalah pengenalan yang didapat dari hubungan pribadi yang sangat dekat dan erat dengan Allahnya. Jadi kalau kita mau mengetahui apakah kita mengenal Allah secara pribadi atau tidak, lihat hubungan pribadimu dengan Tuhanmu atau dengan Allahmu. Apakah hubungan pribadimu sangat dekat atau erat atau jauh dari Allahmu. Karena mengenal Allah secara pribadi itu bukan perkenalan biasa saja. Tetapi perkenalan yang dibangun dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita. Itu kita bisa melihatnya waktu kita menikmati hari yang Tuhan beri. Setelah Tuhan berikan kita istirahat, tidur yang nyenyak dan nyaman dari sepanjang malam. Lalu Tuhan bangunkan kita pagi hari. Bagaimana engkau memulai hari itu? Apakah engkau bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan atau tidak? Itu kita bisa menilai saudara. Bukan kata orang, kita bisa menilai bagaimana diri kita itu. Kalau kita punya hubungan mengenal Allah secara pribadi, itu dengan sendirinya saudara. Waktu kita bangun pagi hari, kita ambil duduk di bawah kaki Tuhan. Lalu kita bangun hubungan. Kita menyembah Tuhan, kita berterima kasih dengan Tuhan yang sudah menjaga, melindungi kita dalam istirahat kita. Sampai kita bangun dengan tubuh yang sehat. Lalu kita lihat keluarga kita semua sehat. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini saya serahkan lagi hidup saya, istri saya, anak-anak saya, pekerjaan saya, usaha saya, pendidikan anak-anak saya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin dengan kuasa-Mu dan firman-Mu supaya kami tidak berbuat dosa dalam menjalankan hari ini. Orang yang mengenal Allah secara pribadi, dia punya hubungan pribadi yang sangat dekat dan erat dengan Tuhannya. Nah, kata mengenal saudara, itu dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata ginosko. Dalam bahasa Ibrani, bahasa perjanjian lama, ditulis dengan kata iada. Ginosko iada ini artinya memperoleh pengetahuan dari pengamatan atau pengalaman pribadi. Jadi dinosko yaga itu kita beroleh pengetahuan tentang Allah dari pengamatan, dari pengalaman pribadi kita dengan Allah kita. Pengenalan kita akan Allah, saudara, sangat menentukan sejauh manakah kita hidup di dalam Dia. Sejauh manakah kita merasa aman di tengah-tengah hidup yang syarat akan tekanan ini. Jadi pengenalan kita dengan Allah itu saudara, ini kita bisa lihat. Karena ini sangat menentukan sejauh mana kita hidup di dalam Dia. Sejauh mana kita merasa aman di tengah-tengah hidup yang syarat akan tekanan ini. Nah, ini kita bisa uji di masa pandemi COVID-19 ini, saudara. Kita menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini kan tekanan. Tekanan yang datang dalam rumah tangga kita, tekanan yang datang dalam usaha dan pekerjaan kita, tekanan yang datang dalam pendidikan anak-anak kita, tekanan yang datang dalam ibadah-ibadah kita kepada Tuhan, tekanan yang datang juga di dalam hal-hal yang lain. Lalu di dalam tekanan itu, adakah kita merasa aman?
Atau kita diliputi dengan ketakutan setiap hari. Kalau engkau mengenal Allahmu secara pribadi, engkau akan tetap merasa aman walaupun di tengah-tengah hidup yang syarat akan tekanan ini. Coba kita membaca Yohanes 4 ayat 22. Tampilkan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perhatikan, ini perkataan Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus berkata kepada siapa ini, saudara? Kepada seseorang yang sedang bersama dengan Yesus di sebuah sumur, saudara. Dan orang itu adalah perempuan Samaria, tetapi bukan perempuan yang baik-baik, tapi perempuan yang tidak baik. Yesus katakan kepada perempuan ini, pada Yesus baru kenal saat itu. Engkau adalah seorang perempuan yang mempunyai 5 suami. Bahkan yang sekarang bersama denganmu juga bukan suamimu. Kalau ada seorang perempuan dikatakan seperti ini, itu berarti bukan perempuan baik. Perempuan yang tidak baik. Dia seorang perempuan, tapi suaminya banyak. Juga suaminya nggak jelas apakah suami dia atau bukan. Dan Yesus katakan kepada perempuan yang berdosa ini, supaya dia sadar dan mengalami keselamatan. Yesus katakan kepada perempuan Samaria yang berdosa ini, kamu menyembah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Berarti saudara, seseorang tuh bisa menyembah kepada Allah yang sebenarnya dia tidak kenal. Yesus katakan kami menyembah kepada Allah yang kami kenal. Artinya orang-orang yang percaya kepadaku, dia menyembah kepada Allah yang mereka kenal. Ini maksud Yesus adalah jangan sampai kita, orang yang percaya kepada Yesus, kita juga menyembah Yesus, menyembah Allah yang tidak kita kenal secara pribadi. Tapi menyembahlah kepada dia karena engkau mengenal dia secara pribadi. Saya mau katakan kepada kita semua, mengenal Allah itu berarti mengerti, memahami Allah berdasarkan pengalaman pribadi. Sama seperti apa? Pertama, seorang anak mengenali, memahami, mengerti kedua orang tuanya. Anak itu pasti dia mengerti, memahami, mengenal kedua orang tuanya. Kenapa? Karena ada hubungan pribadi dia dengan orang tuanya. Begitu juga orang tua, dia pasti memahami, mengenal, dan mengerti anaknya. Kenapa? Ada hubungan pribadi dia dengan anak-anaknya. Inilah yang namanya mengenal secara pribadi. Yang kedua, mengenal secara pribadi sama seperti hubungan suami istri. Suami kenal siapa istrinya, istri kenal siapa suaminya. Ini artinya apa? Mengenal secara pribadi. Bukan kita tidak mengenal siapa pasangan hidup kita. Siapa anak kita, siapa orang tua kita pasti mengenal karena sudah hubungan pribadi. Begitu juga kalau kita katakan kita mengenal dia secara pribadi, berarti kita punya hubungan secara pribadi dengan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Coba kita membaca Yeremia pasal 9 ayat 24. Tampilkan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, kalau kita mau bermegah, bermegahlah. Kalau karena kita memahami
dan mengenal siapa Allah kita. Katakan sebelahnya, saya mengenal Allah saya dalam Yesus. Ada ngomong? Coba katakan lagi kepada sebelahnya, saya mengenal siapa Allah saya di dalam Yesus. Ya? Enggak ada? Apa karena ada masker? Buka dulu sebentar enggak apa-apa. Coba katakan lagi sebelahnya, saya mengenal siapa Allah saya di dalam Yesus. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan, kita masuk yang kedua. Bagaimana hidup orang yang mengenal Allah? Setelah kita tahu bagaimana mengenal Allah secara pribadi, lalu bagaimana sebenarnya hidup orang yang mengenal Allah secara pribadi itu? Saya sampaikan 3 jawaban saja. Yang pertama 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 6. Tampilkan, saya bacakan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam tidak ada kebenaran. 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan tadi ayat 3 dulu, tampilkan. Nanti saya jelaskan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tadi saya katakan nama sebelahnya, saya mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita katakan kita mengenal Dia, berarti kita menuruti perintah-perintahnya. Tidak dikatakan perintah satu, tapi perintah-perintahnya. Semua perintah Tuhan. Kalau dalam Alkitab terjemahan lain ditulis dengan kata mentaati atau memelihara. Orang yang mengenal Allahnya secara pribadi di dalam Yesus. Orang itu akan menuruti perintah-perintah Allahnya. Dia akan mentaati perintah-perintah Allahnya. Dia akan memelihara perintah-perintah Allahnya. Pertanyaannya adalah, kalau orang itu mengatakan dia mengenal Allah, tetapi orang itu tidak menuruti perintah-perintahnya, apa yang Alkitab katakan tentang orang itu? Ayat 4 tampilkan. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang, katakan saya bukan pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau kita katakan kita mengenal Allah, tetapi kita tidak menuruti perintahnya. Pertama, kita disebut seorang pendusta. Lalu yang kedua, di dalam hidup kita tidak ada kebenaran. Mungkin kita berkata kebenaran, kita sampaikan kebenaran. Dalam hidup kita tidak ada kebenaran. Pertanyaan lagi saudara. Barang siapa mengenal Allahnya secara pribadi, lalu dia turuti perintah Allah itu, apa yang kita katakan tentang orang tersebut? Ayat 5 dan 6, tampilkan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, pertama, di dalam orang itu sungguh sempurna, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Kedua, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ketiga ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita katakan kita mengenal Allah, lalu kita menuruti firman-Nya. Pertama ayat 5 tadi katakan, kita, apa saudara?
kita sudah sempurna kasih Allah. Kedua, kita ada di dalam Dia. Ketiga, kita hidup sama seperti Dia. Ini saudara, kalau kita bangun pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan, gak mungkin Tuhan katakan kamu pendusta, gak mungkin. Gak mungkin Tuhan katakan di dalam kamu tidak ada kebenaran. Kenapa? Karena kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Waktu kita turuti perintah Tuhan, kita yakin kita ada di dalam Dia. Dan kita mau hidup sama seperti Dia. Kesimpulannya perintah Tuhan itu adalah kita hidup di dalam kasih Allah. Kita mengasihi Allah kita mengasihi sesama kita. Itulah orang yang hidup menuruti perintah Tuhan. Yang kedua, bagaimana hidup orang yang mengenal Allah secara pribadi. Kembali kita lihat ayat emas kita, Yohanes 17 ayat 3. Tampilkan, saya akan bacakan lagi. Ayat emas tadi apa ya? Yohanes 17 ayat ayat 3. Nah, ini udah gak fokus nih multimedia. Yohanes berapa ayat emas kita? Nah ini dia. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bagaimana hidup orang yang mengenal Allah secara pribadi? Perhatikan nih. Inilah hidup yang kekal itu. Orang itu mengalami yang namanya hidup kekal. Bukan hidup fana, saudara. Hidup fana itu di dunia, tapi hidup kekal di sana bersama dengan Dia. Pertanyaannya kenapa orang yang mengenal Allah secara pribadi, dia mengalami hidup kekal? Perhatikan ayat 3 tadi, tampilkan lagi. Karena mereka mengenal Yesus satu-satunya Allah yang benar. Kenapa kita kenal Dia secara pribadi lalu kita mengalami hidup yang kekal? Karena kita mengenal Yesus satu-satunya Allah yang benar. Tangkap ini saudara. Yesus itu satu-satunya Allah yang benar. Berarti di luar Yesus bukan Allah yang benar. Kalau Allah yang tidak benar itu sama dengan berhala, saudara. Kalau kita mengenal Dia secara pribadi, kita percaya ini. Yesus kita itu satu-satunya Allah yang benar. Berarti di luar Yesus tidak ada Allah yang benar. Jaga ini saudara. Jangan pindahkan keyakinanmu kepada yang bukan Allah. Pertahankan keyakinanmu kepada Allah yang benar ini. Waktu kita mengenal Allah yang benar, inilah Allah yang benar yang ada di dalam kekekalan. Dia berikan hidup kekekalan itu kepada kita. Kedua, kenapa? Kalau kita mengenal secara pribadi, kita mengalami hidup yang kekal. Yang kedua, kita melihat dalam 1 Yohanes 5, 20-21. Saya bacakan. Iya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Satu lagi ayatnya 21. Anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Berhala ini Allah yang tidak benar. Kenapa? Kita mengenal Dia secara pribadi, kita memperoleh hidup yang kekal. Ayat 20, perhatikan bagian akhir, ayat 20-nya. Tuh. Karena Yesus yang Allah yang benar itu, Dia adalah hidup yang kekal. Kalau kita ada di dalam Dia, hidup yang kekal itu, pasti hidup kekal itu juga diberikan kepada kita.
Itu sebabnya saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ya mungkin kau sedang mengalami goncangan yang kecil, yang sedang, yang besar, atau yang berat. Pandang hidup kekal di sana yang Allah sudah sediakan buat kita. Dunia ini fana, saudara, sementara. Enggak lama kita di dunia ini, 70-80 tahun. Yang sudah 70 lewat, ingat hitung 80 dikit lagi. Yang sudah 60 ingat 70 dikit lagi. Enggak usah takut. Saya senang dikit lagi itu. Karena apa? Waktu saya sudah dikit selesai, saya di sana, di kekekalan. Enggak lagi saya nikmati hidup sementara ini. Saya tunggu. Kan sudah ada tuh petinya. Kenapa pusing? Iya kan? Kenapa kita takut, saudara? COVID-19 nggak usah ditakutin. Mati dengan COVID nggak masalah. Ada hidup kekal. Kok kita mau cari hidup yang lama-lama di dunia? Nggak mau sih, mas saudara. Saya mau cepat-cepat aja nih Tuhan datang. Biar cepat saya ada di dalam kekekalan. Kalau nggak seperti itu, nah saya mati aja nggak masalah. Karena kekekalan sudah sediakan buat saya. Inilah orang yang mengenal secara pribadi. Dia mengalami hidup yang kekal. Ketiga, bagaimana lagi orang yang hidupnya mengenal secara pribadi? Hosea pasal 6 ayat 3. Tampilkan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita lihat orang yang mengenal Allah secara pribadi, Allah itu akan datang kepada orang itu dalam dua hal. Yang pertama, Allah datang kepada orang itu, datang seperti fajar. Lalu yang kedua, Allah akan datang kepada itu, Allah datang seperti hujan. Jadi yang pertama tuh Allah melihat kita mengenal dia secara pribadi, aku akan datang kepadamu seperti fajar. Apa fajar itu, saudara? Matahari terbit, bukan tenggelam. Itu fajar, saudara. Jadi waktu saudara kata fajar, itu berbicara matahari terbit. Nah, saya mau tanya sama saudara, kalau matahari terbit ada yang hilang? Ada yang hilang? Ada. Kegelapan. Lalu apa yang muncul waktu matahari terbit? Hari yang baru. Waktu Allah datang kepada kita, karena kita kenal dia secara pribadi. Dia datang seperti fajar, di mana dia akan usir semua kegelapan yang menyelimuti kehidupan kita. Kegelapan dosa, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Karena kita kenal dia secara pribadi, Allah katakan, aku datang usir semua kegelapan dalam hidupmu. Lalu Allah katakan, aku akan datang seperti fajar, matahari terbit. Aku akan berikan hidup yang baru dalam kehidupanmu. Itu janji Allah kepada orang yang mengenal dia secara pribadi. Lalu yang kedua, Allah katakan, aku juga akan datang kepadamu seperti hujan. Saya mau katakan kepada saudara, tanah Israel itu adalah tanah yang sangat membutuhkan hujan. Petani-petani Israel saat itu, dia membutuhkan dua musim hujan. Yang pertama hujan awal dan yang kedua hujan akhir musim. Kenapa dia butuhkan dua ini petani ini? Pertama, dia butuhkan hujan awal untuk apa? Untuk mempersiapkan tanah itu untuk ditabur dengan benih. Waktu turun hujan awal, tanah yang gersang itu digemburkan. Waktu tanah itu gembur karena hujan awal, petani bisa menabur benihnya. Dia bajak lalu dia tabur benihnya. Dan petani berharap benih itu tumbuh. Selesai tumbuh tidak. Lalu mendekati hasil atau panen, petani butuhkan lagi satu hujan, namanya hujan akhir. Untuk apa hujan akhir ini? Untuk mematangkan benih yang sudah ditabur supaya berbuah dan bisa panen petani itu.
Nah, waktu dikatakan Allah datang kepada orang yang mengenal dia secara pribadi seperti hujan. Artinya begini, Allah ingin turunkan berkat kepada orang yang mengenal dia secara pribadi. Karena hasil panen itu bicara berkat-berkat jasmani yang Tuhan limpahkan kepada kita. Apakah cukup berkat jasmani? Tidak. Berkat rohani pun Tuhan berikan kepada kita. Apa kurangnya Allah kita, saudara? Kita mengenal seseorang secara pribadi aja, kita tidak alami janji ini loh. Kita udah kenal baik-baik suami kita, istri kita benar-benar, dia gak berikan apa yang kita inginkan. Kita sudah kenal seorang bos pimpinan kita sudah tunduk sama dia, kita udah dengar-dengar, kita gak diberikan kok. Tapi Allah katakan, kalau engkau mengenal aku secara pribadi, aku datang kepadamu seperti matahari terbit, seperti hujan yang aku berikan dalam kehidupanmu. Ini janji Tuhan, saudara. Itu sebabnya bahwa hidupmu mengenal dia secara pribadi, bukan kata orang. Ketiga, lalu bagaimana hidup orang yang tidak mengenal Allah? Apakah sama dengan orang yang hidup mengenal Allah? Tidak sama. Lalu jadi bagaimana hidup orang yang tidak mengenal Allah? Saya sampaikan 3 saja, cepat. Efesus 4, 17-19. Yang pertama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ini yang pertama. Kedua, ayat 18. Dan pengertian yang gelap, ini yang kedua. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka, ini yang ketiga. 19. Perasaan mereka telah tumpul, ini yang keempat. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bagaimana hidup orang yang tidak mengenal Allah? Kalau kita lihat dari Efesus ini saudara, ada 4 di sana. Yang pertama, orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia. Jangan saudara tangkap sia-sia itu berarti dia nggak bisa sukses, nggak bisa menemukan sesuatu. Bisa saudara, bisa. Karena dia punya pikiran. Tapi Alkitab katakan orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia. Pikiran apa ini? Pikiran yang tidak-tidak. Pikiran yang selalu melahirkan dosa. Pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang sedang kita saksikan kejahatan manusia di akhir zaman. Karena pikiran mereka yang tidak benar ini. Hanya cari untung, cari kekayaan, untung besar. Dia buat manusia menderita, dia mau buat dunia ini menderita. Ini pikiran sia-sia. Kalau saudara tidak mengenal Allah secara pribadi, pikiranmu akan seperti ini. Lalu yang kedua, ayat 18. Tampilkan lagi yang 18 itu. Pengertiannya gelap. Bagaimana orang yang pengertiannya yang gelap itu? Hidup persekutuannya dengan Allah itu jauh. Itu orang yang pengertiannya gelap. Tidak ada terang pengertiannya. Hidupnya jauh dengan Allahnya. Lalu dalam ayat 18 ini yang ketiga, hatinya degil. Tahu saudara hati degil itu sama dengan kepala batu. Kepalanya orang, tapi keras seperti batu. Itu hati yang degil. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mau menuruti nasihat orang. Saudara mau ngomong apa saja sama orang itu, A sampai Z, nggak masuk. Kenapa? Kepalanya batu. Orang kepala batu diketok apapun nggak mempan, saudara. Batu. Lalu apa lagi? Ayat 19, perasaannya tumpul. Pikirannya, pengertiannya, ini perasaannya juga tumpul. Bagaimana yang perasaannya tumpul? Menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Sebabnya saudara hati-hati sekali lagi dengan HP, hati-hati. Khususnya anak-anak remaja, pemuda remaja, hati-hati dengan HP-mu. HP itu bisa
memberikan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang cemar dalam hidup orang yang memegangnya. Tapi kalau engkau mengenal Allahmu secara pribadi, HP-mu hanya engkau gunakan untuk komunikasi. Untuk komunikasi. Kemarin saya lupa jelasin di khotbah pernikahan. Kalau hubungan suami istri itu baik, dia perlu punya waktu khusus yang tidak dicampur dengan anak, termasuk tidak dicampur dengan HP. Misalnya begini, dia perlukan bangun hubungan yang semakin intim, erat sama pasangan hidupnya. Dia cari suasana baru, dia pergilah kemana. Anak gak usah ikut. Lalu HP dibawa, tapi jangan dimainin. Tapi kan kita bisa lihatlah orang yang gak bisa lepas dengan HP. Datang ke gereja aja saudara bisa nilai kok. Waktu dia datang duduk, apa yang dia buka? Alkitab kah atau HP kah? Saya nggak usah sebut lah, ada yang saya suka datang diam-diam kan? Di belakangnya, HP. Itu sudah kelihatan saudara, kelihatan. Saudara pernah lihat saya, mau datang ibadah nih HP saya main-main HP? Nggak mau saya saudara. Ngapain saya ini mempersiapkan diri saya. Apalagi saudara yang jatahnya seminggu sekali, maaf ya yang seminggu sekali ibadah. Cuma seminggu sekali aja saudara nggak serius dengan Tuhan. Apalagi hari-hari yang lain. Hari saudara, kalau hubungan kita tidak kenal Tuhan secara pribadi, maka pikiran kita sia-sia, pengertian kita juga, perasaan kita juga itu. Lalu yang kedua, bagaimana hidup orang yang tidak mengenal Allah? Nggak usah saya baca, 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Pergaulan orang itu buruk. Orang yang tidak punya hubungan dengan Allah secara pribadi, pergaulan orang itu buruk. Lalu yang ketiga, Hosea pasal 4 ayat 6. Dia akan mengalami kebinasaan. Sebabnya perhatikan tema kita 2020. Persiapkan dirimu. Kalau engkau dengar hari-hari ini begini, persiapkan dirimu makin dekat sama Tuhan. Kan kita nggak tahu kapan kita mati. Kita dengar ada yang mati karena COVID, enggak apa saudara, kenapa sih mati dengan COVID aja? Ada juga kan mati dengan kecelakaan kan? Ada juga kan mati dengan sakit yang lain. Ada yang juga mati mendadak tiba-tiba, ada di mana dia mati mendadak. Bisa enggak? Bisa. Lalu kalau udah mati, takut? Gak usah saudara. Kalau dia mengenal Allahnya secara pribadi, ada tempat yang tersediakan dalam kekekalan. Itulah yang arah kita sekarang saudara, kekekalan yang tidak ada batas waktunya. Bahwa hidupmu mengenal Allahmu secara pribadi. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Nanti pendeta Syefri Kumayas tutup dalam doa ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami ingin berusaha Tuhan mengenal Engkau, Allah Tuhan kami yang benar, yang kekal dalam kehidupan kami. Bawa kehidupan kami pagi hari ini Tuhan untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Bukan hanya kami menjadi orang-orang yang setia mendengar firman-Mu, tetapi benar-benar kami menjadi orang yang melakukan kebenaran firman-Mu, mengalami firman Allah, mengalami kuasa Allah di hari-hari ini. Itu sebabnya Tuhan, kami ingin selalu dekat dengan Tuhan. Kami ingin selalu punya pengharapan di dalam Engkau. Karena kami berada dalam Engkau, kami hidup dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu terus,
pakai dengan hikmat dan kuasa-Mu, Ya, Yesus. bahkan rahasia firman-Mu senantiasa disingkapkan, kami diberkati, Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk dulu saudara. Ya. Ada pengumuman sedikit yang saya mau sampaikan. Dengan kasih Kristus, saya dan keluarga mengundang seluruh sidang jemaat Tuhan yang mungkin sudah menerima undangan kami atau ada yang belum, ini undangan resmi, bahwa anak saya yang pertama yang tadi WL itu akan menikah hari Kamis nanti tanggal 20 Agustus dengan seorang laki-laki saudara. Bukan laki-laki, namanya Rofrinda Christian Sanjaya. Mereka sama-sama guru piano saudara, dan saya mengundang untuk hadir pada hari Kamis di tempat ini. Pemberkatannya jam 9 sampai 11, jam 11 sampai jam 1 resepsinya. Hanya saya mau ingatkan kepada jemaat, kita pakai protokol kesehatan karena nanti ada polisi yang jaga acara kita ini. Dan tidak boleh bawa anak-anak, itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati, sampai ketemu nanti di hari bahagia anak saya. Amin. Tuhan berkati.